Shalom, selamat pagi, salam kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya di hari yang baru ini Tuhan sudah memberkati kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan sukacita sehingga kita siap menjalani hari yang baru ini. Mari saudaraku, kita membuka firman Kristus yang saya ambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-16. Berbunyi demikian, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ini adalah perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus sebelum Ia menyerahkan diri, mati, dan Dia bangkit. Tentu ini menjadi sangat penting bagi murid-murid, dan Yesus perlu menyampaikan ini agar mereka melihat ke depan bahwa mereka menjalani kehidupan ini mereka tidak sendiri. Terlebih lagi dalam peristiwa penyaliban, sebagian besar dari mereka dalam keadaan takut. Mereka bersembunyi dan mereka merasa semuanya sudah berakhir. Tapi sungguh luar biasa, perkataan Yesus ini digenapi setelah Yesus bangkit dan Dia naik ke sorga. Dan hal itu juga berimplikasi langsung di dalam setiap kehidupan kita hari ini sebagai orang percaya, bahwa kita diberikan seorang penolong. Memakai kata seorang berarti ini adalah seorang pribadi yang ada, yang nyata sekalipun kita tidak melihatnya, yaitu disebut di sini penolong yang lain. Siapakah penolong yang lain itu? Dialah Roh Kudus. Tentu ini adalah Roh Kristus sendiri yang ada tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang lain Yesus berkata, "Lebih baik aku pergi, sebab jika aku tidak pergi maka penolong itu tidak datang dalam kehidupanmu." Saya selalu memiliki pengertian yang sederhana. Jika Yesus tidak pernah kembali ke sorga, tidak naik ke sorga, dan secara fisik Dia masih berada bersama dengan murid-muridnya, maka Dia akan selalu dibatasi oleh keberadaannya secara fisik. Dengan kata lain, bahwa kalau Yesus misalkan saat ini berada di kota Yerusalem di timur tengah sana, tentu Dia tidak bisa berada di tempat yang di mana saudara berada saat ini. Mungkin katakanlah di rumah saudara yang jauh dari Yerusalem, karena Dia dibatasi oleh keberadaan fisiknya Dia. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Yesus yang hari ini sudah tidak bersama-sama lagi secara fisik dengan kita. Dia sudah naik ke sorga, tetapi Dia memberikan seorang penolong yang lain untuk saudara dan saya. Artinya bahwa Yesus tahu bahwa menjalani hidup ini tidak hanya cukup dengan diri kita sendiri. Roh Kudusnya diberikan untuk kita. Pribadinya dalam bentuk roh hari ini tinggal di dalam hidup saudara. Sehingga kita boleh menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak menjalani kehidupan ini seorang diri. Dalam banyak hal, ketika kita menghadapi persoalan, masalah, bahkan sakit, penyakit, cara manusia, kadang kita berpikir, siapa yang dapat menolong saya? Tidak ada orang yang peduli dengan saya. Tidak ada orang yang menyapa atau menegur saya dalam keadaan seperti ini. Tapi hari ini saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Dia sudah memberikan seorang penolong untuk kita, yaitu Roh Kudusnya sendiri tinggal di dalam kita. Di dalam ayat selanjutnya Yesus berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau, meninggalkan engkau sebagai yatim piatu." Dia tahu bahwa kita membutuhkan penyertaan dari Dia. Itulah penolong itu. Itulah penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang hari ini sudah tinggal dalam kehidupan saudara. Ketika kita tidak mengenal kebenaran ini dengan baik, ada orang Kristen pernah berkata kepada saya, "Aduh, rasanya saya kering, rasanya Tuhan jauh dari saya, Roh Kudus meninggalkan saya."
itu adalah ungkapan-ungkapan yang sama sekali tidak ada kebenarannya, saudara. Di dalam Yesus Kristus, roh yang Dia sudah berikan kepada saudara dan saya, yaitu Roh Kudus, yang disebut dalam ayat tadi penolong yang lain. Ketika saudara dan saya percaya, Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan saudara lagi. Dia tinggal selama-lamanya dalam kehidupan saudara. Apakah saudara sedang bersama dengan orang lain dalam keramaian, atau ada orang-orang yang peduli, atau bahkan pada saat tidak ada orang yang peduli dengan saudara, Roh Kudusnya tetap ada. Persoalannya yang membuat mungkin kita merasa bahwa kita sendiri itu ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Tetapi kebenarannya, karena saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kebenarannya Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara sampai selama-lamanya. Jadi mari mulai hari ini, pandanglah kebenaran ini, percayalah kepada kebenaran ini. Yesus sudah menggenapi janjinya. Dia sudah memberikan seorang penolong yang lain, yang selalu tinggal, hidup, bergerak di dalam saudara, sehingga saudara tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu ragu, dan selalu punya pengharapan bahwa Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Saya ingat sebuah lagu yang sudah cukup lama, dan saya sangat diberkati dengan lagu itu, yang berkata, "Peganglah tanganku Roh Kudus." Lagu yang indah sekali, yang selalu mengingatkan saya bahwa kemanapun saya pergi dan berada, ada tangan yang selalu memegang saya, yaitu penolong dari Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah kami selalu menyadari dan kami selalu percaya bahwa sesungguhnya kami tidak sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang begitu lembut, begitu luar biasa, senantiasa menyertai kami dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kami, karena Yesus Kristus sudah menjanjikan dan menggenapi semuanya itu di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan menerima kebenaran ini hidup di dalam kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.